A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Ibu Nursah yang pernah viral ini. Saya berada di tempatnya Podcast versus Opera Entertainment, teman-temanku. Saya sekarang tidak sendiri lagi, dengan ada Mami Eva yang pernah viral lagi nih. Selamat pagi, Ibu Eva. Ibu Indah. Bagaimana perasaannya Ibu Eva selama ini yang lagi viral, yang lagi dihujat sama netizen? Lucu kita ya, Bu. Saya sempat lihat komen-komen di IG saya, di TikTok saya, katanya ini Ibu Nursah ini harus ketemu sama Mami Eva katanya. Tak tahu di sini dipertemukan sama Podcast versus, ya Allah. Iya. Gimana ya mau saya bilang ya? Kayaknya kita senasib ya, Bu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Saya juga bukannya mau bilang kita ini apa namanya, orang lebih baik dari mereka, tidak. Iya, benar. Ya. Tetapi apa biasa yang menjadi hakiki ya, ketika seorang anak lagi ada masalah, orang tua mana sih, Bu, yang nggak ngebela anaknya? Benar sekali. Bener kan? Saya pun merasa ya terlepas dia salah, ya salah kan sudah ada tim hukum, sudah ada ini. Janganlah kalian pun nanti, kalau kalian mungkin belum nikah, nanti pun kalian akan menikah, akan punya anak, akan merasakan apa yang kami yang tua-tua ini yang rasakan, kan begitu ya? Benar nggak, Bu? Iya, saya merasakan luar biasa netizen itu yang sempurna katanya. Kalau netizen kita ini banyak dihujat, katanya Ibu Nursah begini, Ibu Nursah itu jahat katanya. Terus apa yang terjadi di belakang layar ini? Itu yang mereka tidak tahu, gitu, Ibu Pak. Iya, gimana ya? Sampai sekarang sih apa ya namanya istilahnya? Iya. Sangat-sangat saya sih bilang sama orang-orang yang suka menghujat. Ya, dilihat dulu persoalannya. Tapi sekarang saya mau tanya lagi Ibu nih. Iya. Ya kan? Mau tanya, Ibu, mendengar semua yang seperti ini nih ya, yang sedang kejadian ini, itu kan, saya dengar katanya Bu Indah sekarang ini sudah berubah. Ya, berubahnya bagaimana tuh? Ya, berubah semenjak ketemu sama Ari. Gitu. Emang perubahan apa sih? Seperti apa perubahannya? Kok bisa netizen bilang setelah ketemu Ari, Ibu Indah bisa berubah? Itu sebabnya apa, Bu? Awalnya begini. Awalnya itu tidak pernah punya masalah. Ya namanya cowok cewek, saya sudah tahu gelagatnya Kribo itu bagaimana dia dekat sama anak saya. 2017 datang di rumah saya. Saya layanin. Datang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sampai yang keempat kali itu dia tidak ada itikat baiknya bilang suka sama anak saya sampai detik ini. Oh gitu. Iya. Sekarang saya mau tanya lagi. Iya. Kenapa Ibu istilahnya gini, maaf ya Bu. Iya, enggak apa-apa. Kenapa belum kita buka-bukaan nih biar pada yang kepo-kepo di luar itu, mama-mama muda biasa yang bocil-bocil itu bocil-bocil itu belum tahu. Tunggu ya. Belum rasakan jadi ibu ya. Iya, betul. Apalagi mama-mama muda baru anaknya baru masih menetek, terus satu lagi saat aja. Itu yang paling jahat mulutnya. Ya Allah, Rahmanirrahim. Jahat banget itu. Kita doain aja Ibu. Sekarang yang lagi viral saya, Ibu, di TikTok katanya saya gila katanya. Nggak minum obat katanya. Terus saya ketawa sendiri terus, sampai saya bilang, terus saya lihat itu TikToknya yang kan itu TikTok semua punya bikin TikTok, Bu. Iya. Itu bikin TikTok cuma muka doang. Terus nilai jualnya apa? Jadi karena saya dibilang gila atau straight itu bukan, itu mainan, DJ. Saya mengaji salah, terus zikir lagi salah, selawatan salah. Ya Allah, apa yang terjadi sama netizen ini? Bagaimana saya tanya kembali sama Ibu Eva, yang lagi viral ini, lagi dihujat banyak orang ini. Saya baru-baru sih, bener Ibu.
Rasanya bagaimana? Selama saya jadi seniman, saya seniman dari penyanyi cilik di Jakarta ini, Bu. Keren, saya belum pernah merasakan hujatan orang seperti sadisnya hujatan netizen zaman sekarang. Nah, iya, gini loh. Kalaupun istilahnya kita mau ngegibah gitu ya, lihat dulu lah, yang mau kamu gibah itu apa, bercermin dulu, apakah saya ini udah benar. Kalau di agama saya bilang begini, ada seorang ini maksudnya hanya sekedar ini ya, apa namanya, contoh, ya. Ada seorang perempuan melacurkan diri. Kemudian dilemparin sama orang pakai batu. Dia bawa ke gurunya. Gurunya bilang, guru, anak murid-muridnya bilang, guru, orang ini sudah terbukti berzina. Lantas kenapa, kata gurunya? Ya, ini harus dirajam, ini harus disiksa, harus dilemparin pakai batu. Gurunya cuma bilang, ya, untuk kalian yang tidak pernah berbuat dosa, siapa kalian di antara kalian nggak bisa yang tidak berbuat dosa, duluan lemparan. Benar. Coba duluan lempar. Benar sekali. Pergi satu-satu. Kenapa? Kita nih manusia masih daging loh. Benar sekali itu. Yolo. Benar yolo. Benar sekali itu yang dirasakan sama saya juga. Untuk adik-adikku netizen, kalian sih sebenarnya pemerhati yang bagus. Cuman kalau kalian bicara, tolong dijaga. Jangan sampai kalian memaki-maki ibu orang. Kalian percaya satu saat kalian jadi maki-maki sama mereka itu? Iya, akan kembali loh sama kalian. Ya kan? Kalian juga nggak tahu kan nanti entahkah anak kalian yang jadi seniman atau artis di belakang ini, kalian nggak tahu. Benar nggak, Bu? Benar. Begitu dihujat kalian sesak nafas saya. Iya. Langsung masuk rumah sakit. Saya tidak, Bu, karena saya zikir terus, makanya saya kebal. Kembali, Bu. Apa kuncinya, Bu? Zikir, Bu. Zikir ya. Saya juga doa setiap malam. Salawat ya. Ala toha Rasulillah salatullah salamullahi ala yasin habibillah tawasal nabi bismillah. Kekuatan saya di situ, Bu. Iya. Bagaimana Ibu, selama ini kan saya dengar Ibu Eva kan membela sekali tuh anak gantengnya. Terus bagaimana perasaannya Ibu kalau dibully sekarang? Sebenarnya saya mau bicara juga nih. Kalau seorang istri harusnya jangan sampai berani speak up di depan umum. Untuk mengumbar aib. Saya rasa di segala agama pasti melarang. Kalau benar terjadi hal yang seperti itu, kan bisa panggil Ustadz, panggil ini, panggil saya, panggil semua. Kan benar. Gitu. Kan duduk manis. Kemarin kan kata menantu saya, kami tidak dimediasi. Biarkan pulang. Saya masih ngomong. Bang, itu benar kayak gini. Mami jangan nanya kayak gitu. Aku nggak tahu. Aku ketemu orang itu di bulan 8 yang lalu. Begitu kan? Nah, oh ya udah. Aku turun dong. Anakku pergi mau ngisi bensin. Terus? Habis mau ngisi bensin, terus istrinya telepon, yang sholat maghrib bareng ya di sini. Iya katanya. Saya masih dengar itu, Bu. Habis itu udah. Saya main-main sama cucu saya di ruangan ini. Setengah 8, jam 8 dia baru pulang. Dia ketok-ketok pintu, dibukain, nggak dibukain, Bu, dikunci pintu, dia lari ke kamar. Saya bilang, itu Virgon di luar, buka pintunya. Enggak, gitu. Mantu itu. Oh, terus? Nah, anak yang tengah-tengah itu ngomong, Opung, ada Dedi di depan. Aku bilang sama cucuku, iya kuncinya dibawa Mami ke kamar, gimana dong nak? Aku masih gitu. Ini cucu aku ini lagi makan, sekalian nonton apa namanya TV. Nah di situ tuh. Jadi begitu Virgon pulang 2 hari loh Virgon di luar. Jangan dibilang orang tua nggak mediasi. Kamu itu jahat loh kalau seperti itu. Gitu. Jangan. Ya kan, cerita aja apa adanya. Iya waktu itu memang Mami seperti ini. Waktu itu seperti ini emang aku emosi ya kan. Mertua itu kan bisa jadi ibu juga. Jadi hal yang kayak begitu dibilang saya nggak memediasi. Dijahatin atau bagaimana? Nggak memediasi. Oh gitu. Ngomong aja apa adanya, apa yang terjadi.
kamu boleh emosi, tapi harus pakai juga pikiran. Menurut Ibu Eva, mantu yang bagaimana yang dimau sama Ibu Eva? Itu pertanyaan semua orang ke saya juga itu. Kayaknya harapan semua orang tua dapat menantu yang sayang mertua, sayang suami ya, sayang cucu. Dia emang gimana mau emang ada orang yang mau istilahnya nyari menantu yang jahat, yang ini enggak ada. Yeah. Enggak dong. Apalagi notabene saya saya sudah berkorban dong ya. Anak saya masuk muslim tentunya dulu. Oh, saya, ceritanya ini anaknya ibu masuk Islam dari Kristen. Itu luar biasa loh. Luar biasa, justru harusnya dituntun itu ya. Harusnya Inara harus tahu rasa cinta anak saya melebihi segala-galanya. Benar. Dari situ dari seperti itu sepertinya dia tahu kan gitu. Iya. Haruslah kamu tuntun karena dia kan juga buta masalah seperti itu. Orang dia baru nyebrang. Allahu Akbar. Oh, tuntun ya dong. Jadilah istri yang baik. Baiklah. Mumpung kan itu gitu. Pahalanya besar, Bu. Saya suami saya masih Islam. Dari sebanyak 11 orang. Dari suami saya yang pertama terus dituntun satu orang jadi banyak. Merembes sampai 11 orang yang masih Islam. Sebetulnya yang dimau sama Ibu Eva ini anaknya Ibu Eva namanya Virgon itu harus dituntun sama mantu sebetulnya. Iya kan ada banyak hal-hal yang nggak ngerti dia nggak paham gitu. Dan saya juga memaklumi karena dia kan tahunya cari duit. Pulang nanti kadang-kadang ketemu anaknya sehari, besoknya udah pergi. Aku aja kasihan ngeliat anaknya. Ya kan karena kan anak itu kan bukan hanya sudah dikasih makan, perlu sentuhan orang tua. Makanya dia merasa iya gue di luar udah capek di luar, udah nggak ketemu anak. Kalau memang ada waktu ya udah gue sampai dia foto-foto sama anaknya, cerita sama anaknya, begitu modelnya. Saya mau nanya lagi nih Bu, mantunya ibu memang sudah berapa tahun kawin, terus punya anak berapa, terus ya sudah kawin itu dia minta cerai atau bagaimana? Dia minta cerai atau bagaimana? Bukan, lucu sih Bu ceritanya ya. Jadi ya. Mungkin ribut-ribut lah ini di rumah mereka ini, ribut-ribut ya masalah mungkin saya juga nggak kenal wanita itu siapa, bagaimana bentuknya saya nggak pernah lihat dan nggak pernah tahu. Mantu itu bukan yang dituduhkan sama dia, dituduhkan sama selingkuhan gitu sama dia. Saya nggak, memang dituduhkan atau sudah ada kelihatan? Nggak tahu. Mereka bikin suratnya saya nggak pernah lihat surat itu bagaimana. Sumpah saya nggak tahu itu. Oh, kayak netizen bilang sama saya kayak gibah begitu ya? Tidak ada bukti gitu? Ada tulisannya di situ, saya nggak pernah lihat. Oh gitu. Apa bentuk suratnya gimana? Cuman saya lihatnya di televisi. Iya. Saya lihat gini, oh, ditandatanganin sama mamanya. Iya. Saksi. Terus mamanya mantunya ibu. Yang mertua anak saya. Oh iya. Okay. Terus ditandatangani sama Inara. Iya. Habis itu saya lihat nomor niknya nggak ada. Iya. Bukti otentik dari notaris nggak ada. Iya. Dia maksudnya mau ngapain? Kan saya gini, gue sih sebenarnya bukan orang hukum, tapi gue kayaknya nggak goblok-goblok amat dah. Ya kan gitu. Ini menurut perasaan saya, kan gitu. Tapi menurut saya itu Virgon bagus loh Bu. Sudah dia perjuangkan agama, cari uang, dia hargai mertuanya. Terus apa? Maunya pihak yang sana nggak ngerti sampai detik ini ngerti ya. Ina itu kan masih umur berapa, masih 30 berapa gitu Bu, mungkin terlalu masih belum bisa menahan diri kayaknya ya, sehingga berdasarkan emosi yang dia ini sebenarnya Virgon pernah ngomong begini bercanda-bercanda sih Bu. Abangnya bilang, Gon lu daripada sana sini yeah. Nikah aja poligami. Oh gitu. Enggak apa-apa kalau poligami kan. Virgon ngomong bercanda tuh. Yeah. Abang lu bilang kan gue poligami gitu-gitu. Dianya memuncak emosinya. Padahal abangnya dia sendiri ngomong seperti itu. Abangnya si perempuan. Iya. Yang suruh bisa poligami. Daripada kayak begitu gitu. Waktu itu saya nongkrong di Kalibata, Lebaran satu hari. Dia masih ngomong kayak begitu. Nah saya bilang, Mami itu aku bercanda Mami. Ya ampun itu aku bercanda, sumpah Mi aku bercanda itu. Karena abangnya Ina tuh ngomong seperti itu. Abangnya si perempuan ini. Iya. Mantunya ibu.
Jadi aku bilang, Mami nggak ngerti nih kalian mana yang benar nih. Kalau ibu ada bukti nggak selingkuhannya gitu? Saya nggak pernah lihat. Oh gitu. Yang setahu saya nih, ini saya menjelaskan ya, anak saya itu buka bengkel buat custom motor. Ya, oke. Terus suka beli gitar untuk di custom dan dijual lagi. Oh. Jadi kalau contoh nih ya, Virgon kan baru juga jual Harley Davidson untuk beli mobilnya dia, harga 600 juta baru dijual. Nah itu ya namanya kita orang tua kan ya. Kadang-kadang aku gini, ya udahlah biar aja, yang penting anak bahagia gitu. Saya orangnya, coba dikasih uang Natal aja 300 saya diem. Saya 3 tahun lebih Bu nggak dapat uang. Ya Allah, sedih banget Bu. Nah itulah terus saya dibilang mata duitan Bu, ya Allah sakit banget. Ya Allah Bu. Terus saya dibilang lagi baru-baru ini ya, saya dibelikan sama Indah Permatasari lagi nih tanah katanya. Saya cuma mendengar doang, bukan atas nama saya, atas namanya Indah Permatasari. Saya dibolak-balik sama netizen. Ndak bersyukur nenek-nenek katanya, nenek lampir, nenek dajjal kan. Sakit loh Bu. Sama ibu saya juga. Ibu, ya Allah. Kata gini Bu sama saya Bu. Bu, bilangin tuh sama anaknya, ya kan, suruh ini dakinya. Allah. Halo adik-adik, saya orang Batak, kami ada mix India. Ya, ini saya kasih tahu ya. Keren loh, cantik. Kalaupun Virgon hitam, bapak saya, ayah saya itu hitam. Saya Bu, sebetulnya saya dikasih tahu sama nenek lampir, ndak bersyukur sama anaknya, dibelikan rumah, halo, aku bilang gitu. Saya ini kan mulai dari kecil Bu, urus Indah Permatasari. 3 tahun, hampir 3 tahun saya ndak dapat uang Bu. Terus dari mana saya? Ini ibu dikasihkan ke mantu 300 juta, 200 juta, nggak bersyukur ya? Gue kurang tahu deh bentuk bersyukur apa enggak, itu aku juga nggak tahu, tanya sama orangnya. Aku mau tanya juga. Aku dengar katanya anak Indah diguna-guna sama suaminya. Apa betul Bu anak ibu yang namanya Indah itu diguna-guna? Coba diceritain dulu. Karena saya yang tahu semua Bu, mulai dari orok sampai jadi artis. Kan saya tahu Indah Permatasari bagaimana perubahannya drastis Bu. Saya tahu malam, pagi, sore, siang, malam, bertahun-tahun, puluhan tahun Bu. Perubahan Indah drastis, gila sama laki-laki Bu. Saya punya anak 4 yang perempuan. Jadi Indah ini dibikin gila Bu. Saya tahu perubahan. Kenapa saya bilang sampai mati pun saya akan pertaruhkan nyawaku. Karena pekerjaannya dukun santet. Saya mau melawan sama dukun santet yang kasih kirim uang di mall, yang bayar itu laki-laki. Itu laki-laki yang bayar di mall. Saya tahu dukunnya. Dia bayar di mall, ketemu di mall. Itu tukang santet itu yang kasih tahu saya. Oh gitu. Ada bukti Bu, saya tidak sembarang ngomong. Makanya saya bilang, saya tidak sembarang ngomong. Tidak mungkin saya ngomong, saya kan bisa dilaporkan sama orang. Ayo lapor, ada bukti Bu. Dia DM saya. Di Banyuwangi, perubahan Indah drastis. 3 malam 4 hari Indah Permatasari tidak ada A, tidak ada B. Bencinya sama saya, luar biasa benci. 1 kamar. Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, 1000 Al-Quran saya akan junjung. Itu perubahan Indah drastis di Banyuwangi 2018. Saya akan umumkan ke dunia. Saya tidak takut. Saya mau dirobek-robek mulut saya kalau ngomong terus. Ada bahasa, ada orang DM, ada orang komen. Saya diancam mau dibunuh. Saya akan ngomong karena saya ada bukti. Di epicentrum 3 kali berhadapan dengan saya. Dia melayangkan sihirnya sama saya. Saya tahu. Kalau dia ada itikat baik Ibu, saya ini ada preskon di film apa lagi namanya itu, film kafir 2018. Itu Ibu saya diam itu, netizen tidak tahu jahatnya si Kribo, jahat sekali. Karena saya tahu di epicentrum, saya ceritakan ini di podcast versus entertainment biar melebar. Karena jangan sampai anak perempuan orang keluar
Itu Indah Permatasari tidak cari. Apa dia cari? Tidak pernah dia cari apa-apa. Ketemu sama Kribo, langsung berubah total. Drastis. Karena apa? Dia pakai. Coba, kalau tidak berani, ketemu sama saya lah. Saya bilang sama Indah Permatasari, kalau memang laki-laki itu tidak pakai apa-apa, ayo panggil orang tuanya melahirkan. Sebelum kawin, Bu, saya di rumah Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pergi cari dukun. Tidak pergi, sudah capek cari ketemu sama Pak Kiai, ketemu sama Habib. Sudah sering orang bilang, anakku disantet. Tapi saya terakhir saya tidak mau lagi pergi. Saya kaji terus Al-Quran di rumah. 4 tahun saya kaji Al-Quran, saya kaji santet. Oh begini, akhirnya saya dapat. Apa yang terjadi? Kenapa sampai saya kekeh di sini? Sebelum kawin saya minta Indah diruqyah. Sebelum kawin Ibu ya, sebelum kawin ini Indah diruqyah. Si laki-laki itu ketemu sama saya di dalam masjid. Kata Indah Permatasari, iya. Sebelum kawin Ibu, berapa minggu sebelum kawin. Saya nunggu ini Bu. Begitu saya nunggu, tidak ada itikat baiknya laki-laki ini sama keluarganya orang. Saya barangkali orang tuanya bagus atau bagaimana, walau alam. Tapi sampai sekarang kenapa tidak ada itikat baiknya? Mau datang silaturahmi sama saya. Padahal saya bilang sama Indah Permatasari, habis kawin ini, ya saya ngomong lagi habis kawin. Suruh ketemu sama saya orang tuanya melahirkan. 2 orang tuanya kita duduk manis di dalam masjid. Habis kawin lagi itu Bu. Itu saya yang minta maaf sama Indah Permatasari. Jangan coba-coba kalian menggiring opini yang lain-lain. Saya habis kawin Indah Permatasari, saya yang rangkul saya peluk Indah Permatasari. Indah Permatasari dia pasang badannya begini, tidak mau ketemu badan saya. Karena di badan Indah Permatasari kan ada jin. Di dalam badan Indah Permatasari ada jin. Di sini Al-Fatihah saya baca. Begini badannya Indah Permatasari. Sesudah seperti selesai nolak ya? Saya ketemu sama Kribo di rumah sakit, saya tantang dia. 3 gurumu kecil bagi saya bilang. Kecil bagi saya. Ketemu di rumah sakit. Panggil gurumu setinggi gunung, saya bilang begitu. Ketemu sama Kribo itu di rumah sakit. Itu suami lagi sekarat itu di rumah sakit. Terus padahal ini tukang santet yang kasih sakit suami saya. Sampai masuk di ICU. Saya di situ saya obatin sendiri di rumah sakit, saya obatin. Sampai saya tarik suami saya. Itu saya tantang si Kribo. 3 gurumu tidak kecil bagi saya. Aku bilang, ambil setinggi gunung. Pulang dari rumah sakit, itulah dapat ular itu Bu. Pulang dari rumah saya, dapat. Pulang dari rumah sakit. Nah itu, Bu penyanyi. Iya, saya penyanyi. Keren deh. Saya penyanyi. Saya coba menyanyikan kesukaannya Ibu. Kesukaannya Ibu? Iya, maksudnya lagu andalan gitu. Oh enggak, kalau lagu andalan lagu anak saya yang terakhir. Oh gitu. Di saat kau telah mengerti. Iya. Itu saya suka refnya. Coba kasih tahu sama penonton bocil-bocil itu. Bocil-bocil kan suka baru pegang HP. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu seperti engkau hari ini. Merinding. Kau harus kuat. Kau harus hebat. Permata hatiku. Itu lagu kesukaan Ibu. Keren Bu, pantasan anaknya jadi penyanyi andalan Indonesia ya. Aku mau tanya lagi. Ya. Aku dengar ya baca di sosmed katanya netizen bilang kalau mami itu nggak merestui anak ibu itu kepada si Ari ya. Karena fisiknya yang ya mungkin kurang atau yang tidak tampan. Menurut Mami Nur, ibu tuh pengennya suami yang bagaimana bukan, gitu. Bukan. Anakmu tuh menikah dengan orang yang seperti apa? Ibu, gitu. Mantuku yang 3 ini itu orang miskin Ibu. Itu betul-betul itu yang Kiki, yang anakku yang kembar. Itu saya yang kasih macam belangin Bu. Pegawai negeri Bu. Yang pegawai negeri yang tamat SMA Ibu. Terus mantuku yang Rika yang kembar. Honor SD Pertiwi di Makassar coba. Biar teman-temanku di Makassar. Maksudnya honor maksudnya honorer? Honorer, tapi saya sayang sama mereka.
Karena apa? Attitude-nya bagus banget, Bu. Wih, keren, Bu. Jangan uang, Bu. Uang tidak dibawa mati. Sama Itu dengan iya saya. Allah ya Tuhan, Bu. Saya salut sama mantuku itu yang di Makassar. Tapi yang baru-baru ini lagi viral ini, saya bedakan dengan mantuku yang ini, yang Sinta Mutiara Bella. Itu saya tidak tahu orang kaya, Bu. Saya tidak tahu sama sekali. Katanya saya mau orang kaya, katanya. Halo ibu-ibu muda, mama yang di luar cuma gosip, mendingan bersihkan rumah, dapur kotor, apalagi di bawah kompor itu kotor, ibu. Ya Allah, jangan. Saya paling anti, Bu, gosip-gosip itu, Bu, demi Allah. Itu nonton di TV-TV, saya tuh paling tidak suka nonton gosip, Bu. Karena kita nonton gosip itu sama saja kita itu menambah dosa. Oh iya, saya mau nanya ini, Bu. Pernah statementnya ibu katanya mantunya itu kan main judi. Judi apa sih yang dilakukan sama mantunya ibu? Ibu kan gini ya. Ya. Itu saham-saham gitu loh. Mungkin kayaknya robot trading ya, kayak. Oh, yang bagaimana itu? Saya nggak paham. Nah, dimasukin lah nih uang yang 200 juta. Allah ke dalam 200 juta ibu ke dalam ini dimasukin. Bagus, Bu, pergi umrah itu. Nah itu jadi 200 juta itu dibuang itu. Nah terus dia main gitu ya. Kalau saya ini pendapat saya ya, terserah orang lain mau berpendapat bagaimana ya, boleh dong saya. Kalau menurut saya segala sesuatu yang gambling itu adalah judi, termasuk kita berbisnis. Kalau kita berbisnis, kita belum tahu bagaimana dan akhirnya bagaimana. Ya udah gambling aja deh. Kalau oke, kalau enggak ya udah anggap hilang. Itu benar itu. Jadi main judinya. 200 juta itu nggak bisa diambil. Allahu Akbar. Sampai kemarin Virgon beli mobil untuk anaknya berangkat sekolah. Iya. Jual motor Harley Davidson, pinjem uang dari temannya. Pinjem uang temannya karena kurang 150 juta. Aku masih lihat chattingannya. Itu uang itu, Bu. Mas, boleh pinjam nggak? Aku mau beli ini mobil anakku untuk antar ke sekolah. Karena sudah uang yang 200 ini sudah nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Motornya dijual, Harley-nya dijual, supaya Allah. Bisa beli mobil anaknya. Jadi aku bilang ya Allah, uang itu, Bu. Nah, ya Allah, kan capek, Bu, cari. Ya, makanya. Jadi kalau anak-anak ini ngomong pada iya itu uang begini-gini, nanti kita lihat aja. Ya. Kebenarannya nanti kita lihat. Kan sudah ada tim hukumnya. Tapi itu uang yang tadi itu tidak bisa diambil. Karena kan baru turun uangnya, uang digitalnya itu 900 juta. Ih, uang lah, Bu, ya Allah, banyak dikasihin banget. Ke Inara, tapi itu dibelikan ke tanah. Itu bagus. Ke tanah. Yang saya komplain selama ini, Bu, saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya masih ngomong sama anak saya. Mereka pergi umroh. Saya masih ngomong sama anak saya. Bagus nak, kalau kamu bisa nyenengin mertua, berarti kamu mantu yang oke dong. Ih, keren. Ya? Oh, dia sudah kasih umrah mertuanya. Umrah. Dibawa mertuanya umrah. Bagus nak, ya kan, supaya kamu jadilah anak yang baik. Oh iya. Harapan orang tua kan anaknya baik. Iya. Ada nggak orang tua berharap anaknya nggak baik? Iya. Tapi ya balasnya seperti itulah. Saya pas Natalan, saya bilang, Ina, saya mau beli baju. Iya, dikasih berapa itu? 300.000. Terus uang-uang yang ratusan juta itu hilang kemana gitu ya? Nggak tahu. Terus 300.000 hari Natal itu. Sebetulnya harus 10 juta dengan uang banyak. Nah, makanya saya bilang, ya. Akar kejahatan itu adalah uang. Betul. Ketika orang cinta uang, menghalalkan segala cara. Iya, benar. Lebih bagus ke tadinya ya. Iya. Kalaulah kamu anak manis, ya mikirin orang tua yang sudah tua ini, ya saya jual mobil saya. Oke, saya jual mobil saya. Iya. Saya titip uangnya sama mereka. Kan saya udah waktu ini kan tepar semua waktu Covid itu kan. Iya. Itu juga Firman kan waktu Covid kan sampai jual gitar untuk makan mereka. Karena nggak ada kerjaan. Iya, selama 2 tahun ya. Kita ini kan ngumpulin orang, ngumpulin masa banyak. Iya. Sementara kan Covid kan nggak boleh ngumpulin orang. Iya, benar. Ya kan? Sehingga kan ya apa saja
Itu gitarnya Virgon yang dijual untuk mereka makan. Jadi kalau toh hanya beli gitar doang, harus laporan dulu, siap gerak, kalau keburu dicaplok orang. Oh gitu, ya. Kan dia seniman. Dia kan custom. Iya. Jadi kalau ada gitar busuk, dibeli sama dia, nanti dia kirim ke luar negeri. Saya minta besi yang ini, terus ini yang buat dia racik ya, sama racik. Saya sekolahin anak saya desain grafis, Bu, IKJ. Oh, jadi dia bisa memperbaiki gitar yang tua-tua gitu. Dia cuma ngedesain. Orang Virgon waktu masih semester 2 udah kerja di pabrik, ngedesain kaos. Mantu yang bagaimana ibu yang suka, maksudnya yang paling ibu suka dengan jalan keluarnya ini, dengan masalah ini? Semua harapan orang tua, mantu yang baik lah tentunya. Ya, iyalah. Yang baik, yang mau memperhatikan suka duka mertuanya. Iyalah, ya kan? Saya juga begitu. Jangan egois. Saya ingatkan kalian netizen ya, ketika kalian nanti jadi ibu, semua, ya, saya melahirkan anak saya kayak apa rasanya? Oke? Saya membesarkan anak saya, orang tua single fighter. Saya tidak punya suami. Anak saya dari kecil saya sudah break, ya, divorce dengan ayahnya. Ya kan? Jangan kalian seolah-olah anak itu tertempa sendiri terus menjadi top sendiri atau karena seseorang. Tidak. Saya mati-matian loh. Saya buka studio recording, saya ngajarin anak saya menyanyi. Setiap kali saya pulang dari mana, saya beli tuh Jimi Hendrix apa biar dibes ngulik Nina CD-nya. Ini ininya. Jadi lu nggak tahu dalamnya gue, tapi lu langsung memantau gini. Oh, lu nggak bener ya, lu nggak ini. Hello. Ya, kalian tuh kalau bicara jangan sembarang kalau ngomong. Iya benar, ya, coba kalian lihat identitas saya siapa, kalian lihat apa dan bagaimana, baru kalian angkat bicara. Singil urusannya. Enak banget, kalian ringan, tuh orang semuanya. Benar ibu sudah dapat uang ratusan, maksudnya anak yang sudah banyak kumpul uang terus dibuang begitu aja. Sakit kan Bu? Sudah setengah mati urus anaknya, terus sekarang dikasih begini sama netizen. Kalian kurang perhatian sama orang tua. Saya juga nggak minta, saya nggak minta Mercy terbaru Bu, saya nggak minta BMW terbaru, enggak. Bukan itu yang saya minta. Saya ini udah tua, awal mulanya mencak kayak gitu karena saya jatuh di pasar. Ini kaki saya ini, diginiin aja masih sakit Bu, sebelah kanan ini. Gigi saya nih, itu saya gara-gara saya jatuh. Ya Allah Ibu, sabar Ibu. Jatuh dari motor. Nah saya selama ini pakai motor. Saya mau nanya lagi nih Bu, karena saya juga punya cucu. Saya sudah punya cucu besar juga, bukan masih bayi-bayi ini. Saya mau nanya, Ibu maunya hak asuhnya cucunya nggak sama siapa? Untuk hak asuh, kayaknya nanti bagaimana dari pengadilan ya. Oh gitu. Ini masih proses kan? Masih proses, biarkan aja lah nanti hukum yang akan berbicara apa dan bagaimana. Banyak maaf, cucunya berapa Ibu? 3 Bu. 3. Kecil Bu, saya banyak. Itu dari anak saya dari Virgon. Oh iya oke. Saya tuh kan 3 ya. Anak kandung saya 2 Bu. Saya punya anak angkat 1. Oh jadi 3. Jadi 3 anak angkat saya. Anak angkat ini sudah punya cucu banyak. Belum. Yang anak kandung 2 1. Anak perempuan saya cucu saya 1. Anak laki-laki saya cucunya 3. Yang ini yang baru nikah belum. Iya belum 4 ya Bu ya. Terus nanti ini seperti pertanyaan saya tadi, jatuhnya kemana itu hak asuhnya? Kalau saya sih ya sesuai dengan ini aja nanti ya. Pengadilan ya. Pengadilan kan lebih tahu. Ya kan? Oh sekarang sudah masuk di ranahnya pengadilan. Oh gitu. Jadi tanggapan Ibu misalnya dalam posisi ini Virgon itu masih membiayai Ibu nggak? Sekarang masih ya. Sekarang malah bukan dari Ina lagi, karena dulu kan Ina yang kasih saya, bukan Virgon. Nggak tahu tuh dia, pokoknya tahu dia nyanyi nih ribut, aduh berisik nih. Dia tuh kayak saya modelnya. Kalau bisa jangan ada yang ini, apalagi kalau lagi bikin lagu Bu, di krok itu kita saya bisa ngamuk kayak begitulah kira-kira. Dia manusia kayak begitu. Dia lihat aja coba di ini ditanya orang,
Ada nggak dia mau buka-buka mulut kan? Emang orangnya kayak gitu. Ya, saya tanya lagi nih Bu, harapan ke depan Ibu Eva, karena umurnya Ibu Eva berapa? 60. Terus saya 55 Bu nanti Desember. Harapannya karena kita ini sudah umur ke atas 50 ke atas ya. Harapannya bagaimana misalnya? Harapan saya sih semua jadi baik. Saya pun ya, Bu, ketika mungkin kalau anak saya bilang ya sudah saya akan kembali lagi. Kalau orang Kristen bilang puji Tuhan. Kalau tetapi dengan syarat, yuk buka lembaran baru. Ya, menantu berubah, anak pun berubah. Tidak semata-semata terus anak saya ketekin seperti kalian bilang semua. Wah, ini maminya nih. Anak udah salah dibela-belain. Kalian tahu nggak di belakang kalian saya ngomong apa sama anak saya? Ya. Kalian nggak tahu kan? Apa saya libas atau saya apa? Kalian nggak tahu kan? Iya. Marahin jadi Bu. Jangan marahin Bu, bocil-bocil itu. Emang dasar bocil itu yang baru pegang HP, apalagi itu umur 50 ke atas katanya baru pegang HP, kasih tahu. Kasih tahu. Iya, nanti juga kalian akan menjadi seperti kami. Ya, mudah-mudahan kalian tidak mengalami seperti kami. Ya, tetapi ketika kalian nanti mengalami apa yang kami alami sekarang, petiklah ini buahnya dari kami benar, ini. Bu. Biar kalian mengalami dan tahu bagaimana. Dasarnya internet ini Bu, ya Allah sakit banget. Kalian seenak-enak udel bicara. Benar, sepertinya kalian sudah pernah jadi pembantu di rumah Virgon atau kalian udah pernah pakai sepatu yang saya pakai. Jadi kalian tahu semua apa jadi permasalahan saya. Jangan. Lebih bagus kalian bertanya. Kalau kalian bertanya baik-baik saya akan jawab. Benar. Tapi ketika kalian menghina, menghujat. Dengar ya. Kalian kan dibekelin dari rumah sama orang tua. Budi pekerti. Pakailah itu di luar supaya terlihat etika yang ditanamkan orang tua kalian itu baik. Sedangkan etika yang saya tanam aja anak saya baik, kejadiannya kayak begini. Bagaimana nanti kalian? Benar. Marahin Bu. Iya. Saya komporin Bu. Kita bersatu Bu. Kenapa Ibu live itu di TikTok? Padahal saya itu paling anti tuh mau pergi begitu live apa. Akhirnya kenapa saya ada di IG saya live, anak-anakku sekalian ya, dengar mama-mama muda ingus-ingus anaknya dilap-lap, kompor-kompor itu dibersihkan, tempat tidur itu dipel-pel, tempat tidur itu kan banyak itu debu-debu. Daripada menghujat saya dengan Ibu Eva, bersihkan di bawah kompor. Itu di bawah kompor itu dakinya banyak Bu. Biasanya itu begitu itu yang suka cerewet, yang suka itu di kompor-kompor itu kok. Kalau misalnya lagi live itu ada aja yang ngatain Ibu. Ada? Enggak tuh. Enggak ya? Enggak. Ya Allah saya banget Bu, ya Allah. Wih, itu IG yang kosong Bu. Padahal saya sudah blokir Bu, bikin lagi IG baru. Benar Bu, yang begitu-begitu. Bukan, karena saya sebelum blok, saya lihat dulu IG-nya, dikunci sama dia. Kamu kunci, jadi pengkhianat. Ya? Tapi kalau gentleman, seperti kata Kribo, gentleman katanya, bencong dia. Saya suruh datang di rumahnya, bawa orang tuanya, sampai sekarang tidak. Itu namanya tidak gentleman. Iya Bu ya, nggak kerasa nih kita ngobrol udah sejam lebih. Iya ya, benar. Kita mama-mama yang dihujat ya. Iya, sama-sama dihujat ya. Iya. Hebat juga nih di Opera Entertainment ini ya, bisa ketemukan kita ya di sini. Tapi Ibu kan sedikit hujatannya, saya yang banyak Bu. Sama aja. Jadi saya dikasih ketemukan sama Ibu yang cantik jelita ini di podcast Versus. Oh ya, dia sahabat-sahabat tercinta, netizen yang baik dan yang julid ya. Terima kasih, kalian juga pasti nonton ini ya. Kalian selalu cari berita kita, kejar berita kita sampai di mana. Kita tahu itu. Karena ketika dia upload foto aja, saya baru bicara tidak, kalian sudah tidak, ini tidak mungkin, tidak ono, udah begitu semua ya kan. Goreng sana, goreng sini, tambal sulam ya gitu. Jangan begitu ya. Manusia ada lupanya, manusia ada hilafnya, manusia ada salah. Benar Bu. Jadi setiap kita, kalau memang kalian merasa kalian nggak pernah salah, kalian nggak pernah ini, ya monggo aja kalian menghujat. Tapi kan kalian ingat,
menghujat orang tuanya orang lagi yang notabene nggak ada salah loh sama kalian loh. Kalian hanya cuma sekedar melihat dan mendengar. Kalian terus, untung apa? Pahalamu transfer ke sini. Nah, oke, terima kasih buat saudara-saudaraku yang selalu setia menonton acara versus podcast Opera Entertain ya. Iya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Dadah. Sampai jumpa.